Kita lanjut pada sesi kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kelima ini kita membahas tentang pasar faktor produksi. Di sini teori produktivitas ini berbicara tentang marginal permintaan faktor produksi. Artinya ada beberapa asumsi dalam penerapan teori produktivitas marginal ini, yaitu perusahaan menjual barangnya di pasar persaingan sempurna, kemudian hanya ada satu faktor produksi yang jumlah penggunaannya dapat diubah. Kemudian perusahaan membeli faktor produksi dalam pasar faktor produksi sifatnya persaingan sempurna. Nah, dalam faktor produksi itu maka ketika hanya ada satu faktor produksi yang jumlah penggunaannya dapat dirubah, maka itu kembali kepada bagian dari 4 faktor produksi tadi yang pembahasan pada sesi sebelumnya, yaitu diantaranya faktor produksi itu adalah modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi. Nah, jadi hanya ada satu faktor yang bisa berubah. Lalu persaingan tidak sempurna dalam permintaan faktor produksi ini akan berdampak atau akan berpengaruh pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja. Hasil penjualan marginal dalam persaingan tidak sempurna menjadi lebih rendah. Nah, sementara banyaknya faktor produksi yang dibutuhkan tergantung dari beberapa banyak keuntungan yang akan diperoleh. Jika terjadinya pertambahan penggunaan faktor produksi akan menambah keuntungan, maka akan lebih banyak faktor produksi yang digunakan. Kemudian sifat permintaan faktor produksi itu menurun ketika kita mengkaji kurvanya akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu di pembahasan faktor produksi ini akan mempengaruhi elastisitas permintaan faktor produksi. Kenapa akan mempengaruhi? Karena dilihat dari faktor yang tingkat penggantian di antara faktor produksi. Artinya semakin banyak faktor produksi yang dapat menggantikan suatu faktor produksi tertentu, maka semakin elastis permintaan terhadap faktor produksi tersebut. Namun terjadi juga tingkat penurunan produksi fisik marginal, dengan artian semakin cepat penurunan produksi pada fisik marginal, maka semakin tidak elastis permintaan terhadap faktor produksi yang bersangkutan. Lalu berikutnya tentang bagaimana pula optimalisasi atau pasar tenaga kerja. Ini melihat pada upah nominal dan upah real. Yang dikatakan pada upah nominal itulah upah pekerja yang diukur dari jumlah uang yang diterima tenaga kerja tersebut sebagai pembayaran terhadap tenaga mental atau fisik untuk proses produksi yang sudah dilakukan oleh pekerja tadi. Sementara upah real ini diartikan tingkat upah pekerja yang diukur dari kemampuan upah dalam membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dalam pasar tenaga kerja ada konsepnya upah nominal dan upah real. Nah, itu dua hal yang berbeda. Oke, itu cukup tentang pembahasan yang sesi kelima tentang pasar faktor produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.